Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai membedakan analisis korelasi dan regresi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Edinta Tabel Sembiring dengan NIM 2411011027 dengan program studi bimbingan konseling dari kelas BKA semester 3, di mana dosen pengampu mata kuliah statistika inferensial ini eh, Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Paramata SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan beberapa hal mengenai eh, analisis korelasi dan regresi. Yang pertama itu, apa itu korelasi dan apa itu regresi secara sederhana. Yang kedua, perbedaan utama antara kedua, tujuan, arah hubungan, dan prediksi. Yang ketiga itu, kapan peneliti menggunakan korelasi dan kapan menggunakan regresi dalam penelitian. Dan terakhir itu, contoh kasus kecil dengan data sederhana. Baik, yang pertama itu apa itu korelasi dan apa itu regresi? Secara umum, korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Apakah keduanya saling berkaitan dan seberapa kuat hubungan tersebut? Di mana korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, melainkan hanya mengamparkan sejauh mana perubahan pada satu variabel yang diikuti oleh variabel yang lainnya. Contohnya itu eh, waktu belajar dan nilai ujian. Jika nilai korelasi mendekati satu, hubungan bersifat positif dan kuat, dan jika mendekati kurang dari satu, hubungan bersifat negatif, sedangkan jika mendekati nol berarti tidak ada hubungan yang berarti. Nah, yang kedua itu regresi. Regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, sekaligus untuk memprediksi nilai dari variabel yang diteliti. Dalam analisis regresi, terdapat variabel yang bebas, di mana biasanya variabel bebas ini ditandai dengan X yang memengaruhi nilai variabel terikat yaitu Y. Di mana tujuan utama regresi ini bukan hanya melihat hubungan, tetapi juga membentuk persamaan matematis. Misalnya, Y sama dengan A tambah BX. Selanjutnya itu, contohnya itu, jika kamu tahu seberapa lama seorang belajar, kamu bisa memperkirakan berapa nilai ujian yang mungkin didapat. Nah, demikianlah eh, definisi singkat mengenai korelasi dan apa itu regresi. Yang kedua itu, perbedaan utama dari korelasi dan regresi. Yang kita lihat mungkin dari beberapa aspek. Yang pertama itu tujuan utamanya. Tujuan utama dari korelasi adalah mengetahui hubungan antara dua variabel, sedangkan regresi itu mengetahui pengaruh dan eh, variabel dari prediksi. Yang kedua itu aspek dari arah hubungan, di mana korelasi tidak menentukan arah sebab akibat atau X tidak mengaruhi Y, sedangkan regresi itu kita mengetahui ada arah hubungan X yang memengaruhi Y. Sedangkan nilai hasilnya itu, jika korelasi hasil korelasi itu koefisien R antara -1 sampai dengan lebih dari 1. Sedangkan ke regresi itu persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX. Sedangkan interpretasinya itu, jika korelasi seberapa kuat dan positif atau negatif hubungannya, sedangkan regresi itu seberapa besar pengaruh X terhadap Y dan bisa memprediksi nilai dari Y. Nah, yang terakhir itu contoh pernyataan penelitian. Pada korelasi itu, apakah ada hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian? Sedangkan pada regresi, seberapa besar pengaruh waktu belajar terhadap nilai ujian siswa? Untuk lebih tepatnya, kita dapat melihat pada layar yang sudah ditampilkan. Yang ketiga itu, kapan kita menggunakan korelasi dan kapan menggunakan regresi, atau lebih tepatnya, kapan seorang peneliti menggunakan korelasi dan kapan menggunakan regresi. Di mana kita harus membandingkan tujuan penelitian, analisis yang menggunakan, dan alasannya. Yang jika tujuan penelitian menganalisis
Alasannya itu ingin tahu apakah ada hubungan antara dua variabel itu, harus menggunakan korelasi dengan alasan tidak mencari sebab, hanya mencari hubungan. Yang kedua itu ingin tahu seberapa besar pengaruh satu variabel terhadap variabel lain, itu menggunakan regresi dengan alasan ada variabel bebas atau X dan ada variabel terikat atau Y. Dan yang terakhir itu ingin memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain, itu menggunakan regresi dengan alasan karena bisa menghitung perkiraan Y dari X. Untuk lebih tepatnya atau lebih jelasnya, kita dapat melihat pada layar yang sudah ditampilkan. Kemudian contoh kasus sederhana. Misalnya itu seorang guru ingin mengetahui waktu belajar dalam bentuk jam berhubungan dengan nilai ujian siswa. Dan apakah waktu belajar dapat digunakan untuk memprediksi nilai ujian? Eh, Berikut data yang sudah saya tampilkan itu 5 data, yaitu siswa A, B, C, dan E dengan waktu belajar ditandai dengan X dan nilai ujian ditandai dengan Y. Sebelumnya, kita harus melakukan uji pada aplikasi SPSS, di mana kita harus menganalisis hasil uji regresi dan menganalisis hasil regresi. Yang pertama itu kita harus mengetahui rumus dari uji korelasi pada SPSS. Yang pertama itu pada data view kita harus menentukan mana variabel eh, untuk tipe numerik dan yang lainnya. Yang pertama itu dari contoh yang saya berikan, waktu belajar dengan tipe numerik, nilai ujian juga dengan tipe numerik karena data saya hanya dua. Kemudian pada langkah-langkah uji korelasi di SPSS itu, yang pertama itu kita harus mengklik menu analisis, kemudian collect, kemudian bivariat. Kemudian kita masukkan variabel waktu belajar dan nilai ujian pada kolom variabel. Kemudian centang person atau jenis korelasi umum yang digunakan. Kemudian yang terakhir itu klik OK, maka hasilnya akan keluar seperti pada tabel yang sudah saya output pada layar saya, di mana interpretasinya adalah hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai koefisien lebih besar dari 0,05 atau dengan signifikansi 0,991, di mana sangat kuat dan signifikan antara waktu belajar dan nilai ujian. Artinya semakin lama seorang belajar, maka semakin tinggi pula nilai ujian yang diperoleh. Yang kedua itu kita harus memasukkan rumus dari uji regresi di SPSS, di mana langkah-langkahnya adalah kita harus mengklik nilai analisis, kemudian regression, dan linear. Kemudian pada kolom dependent list kita memasukkan nilai ujian, dan pada kolom independent list kita memasukkan waktu belajar dan klik OK. Sebelumnya ini kita harus membuat data pada Excel, kemudian kita masukkan pada data view agar saat melakukan perhitungan itu nanti hasilnya akan berdistribusi normal. Nah, adapun outputnya yang pertama itu model summary table, di mana hasil tabel model summary menunjukkan bahwa nilai R atau 0,991, artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara waktu belajar dan nilai ujian, sehingga R square sama dengan 0,983, berarti 98,3% variasi nilai ujian dapat dijelaskan oleh waktu belajar, sedangkan 1,7% dijelaskan oleh faktor lain. Dengan demikian, waktu belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nilai ujian siswa. Selanjutnya itu ANOVA tabel, di mana hasil ANOVA menunjukkan frekuensi 1169 dengan frekuensi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model regresi signifikan sehingga variabel waktu belajar berpengaruh nyata terhadap nilai ujian. Dengan kata lain, waktu belajar signifikan dapat digunakan untuk memprediksi nilai ujian siswa. Dan yang tabel terakhir adalah koefisien tabel, di mana hasil analisisnya itu menunjukkan terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara waktu belajar dengan nilai ujian, di mana R itu sama dengan 0,
0,991 dan signifikansi 0,01. Sehingga nilai ujian dijelaskan oleh waktu belajar. ANOVA atau frekuensinya itu signifikan menunjukkan model yang signifikan, di mana persamaan regresinya adalah nilai ujian 46.000 ditambah 6.500 dikali waktu belajar, artinya setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sebesar 6,5 poin. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kasusnya. Kemudian kesimpulannya itu hasil analisis menunjukkan bahwa nilai R sama dengan 0,991 dengan signifikan lebih dari 0,05, menandakan adanya hubungan yang positif yang sangat kuat dan signifikan antara waktu belajar dan nilai ujian. Artinya, semakin lama siswa belajar, semakin tinggi nilai ujian yang diperoleh, sehingga waktu belajar dapat dianggap sebagai faktor penting yang mengurangi pengaruh prestasi belajar siswa. Dan yang terakhir itu, mengapa saat kita melakukan penelitian itu kita harus memahami atau menganalisis terlebih dahulu, karena pentingnya memahami dan memilih analisis yang tepat dalam penelitian sangat penting karena menentukan keakuratan dan kevalidan dari hasil, di mana analisis yang sesuai membantu peneliti menjawab pernyataan penelitian dengan benar, menginterpretasikan data secara tepat, dan menghindari kesimpulan yang keliru. Dengan memilih metode analisis yang tepat, hasil penelitian menjadi lebih dapat dipercaya, relevan, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan maupun pengembangan ilmu. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis korelasi dan regresi. Akhir dari presentasi saya ini, saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih. Tuhan, orang sang, apa sih?